Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari pembuatan video kami ini untuk mempresentasikan materi tentang getaran dan gelombang. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian getaran. Nah, getaran ialah gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik keseimbangan. Nah, satu getaran yaitu gerak dari satu titik kembali ke titik awal. Nah, dari pengertian getaran tersebut, adapun beberapa contoh getaran yang sering terjadi di sekitar kita. Contohnya itu getaran pada ayunan, getaran handphone ketika menerima pesan atau telepon, getaran senar gitar ketika dipetik, dan masih banyak lagi getaran-getaran lainnya. Selain itu, ada yang namanya sifat dan jenis getaran. Sifat getaran ada dua, yaitu getaran dapat merambat dan getaran memiliki frekuensi. Dan getaran juga memiliki dua jenis getaran, yaitu getaran bebas. Getaran bebas ialah getaran yang terjadi ketika sistem dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri. Dan getaran paksa ialah getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Nah, itu tadi pengertian, sifat, dan jenis getaran. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pernyataan umum tentang sifat macam gelombang. Sifat macam gelombang ada 6 dari pernyataan umum. Yang pertama yaitu sifat macam gelombang adalah mengalami lenturan atau disebut dengan difraksi. Yang kedua, sifat macam gelombang adalah mengalami pembiasaan, refraksi. Dan yang keenam, sifat macam gelombang adalah mengalami penggabungan atau interferensi. Selanjutnya akan membahas tentang macam-macam 9 macam gelombang. Yang pertama yaitu macam gelombang elektromagnetik, dan yang kedua gelombang mekanis, dan yang ketiga gelombang stasioner, dan yang keempat gelombang longitudinal adalah mengalami penyebaran bentuk atau depresi. Yang ketiga, sifat macam gelombang adalah mengalami penyerapan sebagian arah getar atau polarisasi. Dan yang keempat, sifat macam gelombang adalah mengalami pemantulan atau refleksi. Dan yang kelima gelombang transversan, dan yang keenam gelombang berjalan. Yang ketujuh gelombang audisonik, dan ke-8 gelombang infrasonik, dan yang ke-9 gelombang ultrasonik. Berikut pemanfaatan getaran dan gelombang pada sistem sonar diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Getaran adalah sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan, sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat. 2. Ada dua sifat gelombang, yaitu pemantulan, gelombang refleksi, dan pembiasaan gelombang. Refleksi getaran juga mempunyai dua sifat, yaitu getaran dapat merambat dan getaran memiliki frekuensi. 4. Sonar, sound navigation, dan rigging adalah sistem perangkat untuk mendeteksi dan menentukan jarak benda yang ada di bawah laut. Perangkat sonar akan mengirimkan gelombang suara di bawah permukaan, kemudian gema yang kembali akan ditampakkan kembali. 5. Sistem sonar pertama kali digunakan oleh Daniel Colodden pada awal 1822. Daniel Colodden menggunakan bel bawah air untuk menghitung kecepatan suara di bawah air di Danau Jenawa, Swiss. Pada awalnya sonar hanya dikembangkan untuk kebutuhan militer, namun sekarang sonar dikembangkan untuk kebutuhan sipil juga. Sonar banyak digunakan sebagai alat untuk mencari dan menangkap ikan, untuk penelitian kelautan, untuk menemukan pesawat terbang dan kapal yang tenggelam, serta tentu saja masih dikembangkan dalam dunia militer. 6. Terdapat dua jenis sonar, yaitu sonar pasif dan sonar aktif. Sonar pasif hanya dapat mendeteksi gelombang suara datang ke arah penerima atau operator kapal dan hasilnya bisa dilihat di layar monitor. Sonar aktif mampu menghancurkan bunyi serta dapat menerima bunyi. 7. Sonar bisa digunakan untuk mendeteksi bangkai pesawat atau kapal ranjau laut dan objek lain, serta menghitung jarak kedalaman laut.
Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan tadi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.